secara detail ya, sehingga kadang ada yang menganggap wah ini kebijakannya berubah-berubah terus begini ya, padahal memang kita selalu dituntut untuk menyesuaikan ya, artinya mempertimbangkan segala hal terkait dampak-dampak kalau masih diberlakukan PSBB, dampak ekonomi, dampak lain-lainnya ini juga cukup berat ya, akan terjadi krisis ekonomi, krisis pangan dan lain-lain. Jadi kita harapkan terutama perempuan juga harus selalu mencermati, mengikuti perkembangan yang cepat sekali berubah. Bagaimana kita perempuan terutama supaya kita tidak stres. Kita harus selalu berpikir positif. Itu yang kita harapkan dalam kondisi seperti ini, perempuan tetap menjadi tangguh ya, tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Iya, ini jika berbicara dampak tadi apa ini, kalau COVID-19 tidak hanya berdampak ke pemerintah, tapi yang seperti kita tahu ini ke ekonomi juga berdampak sekali, khususnya untuk perempuan yang bekerja sebagai buruh ataupun pedagang kecil dan juga penjual jasa lainnya. Nah ini jika Ibu lihat bagaimana nih Bu, apakah ada tanggapan atas dari khususnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri untuk melakukan pemetaan khususnya kepada perempuan? Ibu melihat banyak sekali perempuan yang bekerja tapi harus terpaksa di PHK ataupun mungkin pekerjaannya menjadi diberhentikan sementara. Nah itu seperti apa nih Bu kebijakan dari KPPA sendiri? Ya Mbak Zani, di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada satu keasdepan ya, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan. Ya. Jadi dalam hal ini KPPPA juga cukup sibuk ya, mengurusi persoalan pekerja perempuan ya, karena dampak COVID ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan seperti yang saya bilang tadi, sektor ekonomi ini ada perubahan banyak ya yang mengharuskan kita harus selalu mencari solusi terbaik. Data yang berhasil dihimpun oleh KPPPA sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ini dari 7 provinsi yang terutama yang angka tenaga kerjanya lebih banyak di 21 kabupaten kota. Ini juga pengirim TKI dan lain-lain ya. Ada sebanyak 23.035 orang pekerja perempuan yang terdampak. Cukup banyak, 23.000 Mbak Zani. Nah, dari 4.092 perusahaan. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang menutup perusahaannya, yang tidak beroperasi lagi gitu. Jadi dari 4.092 yang kita kemarin dengar bahwa ada besar-besaran ya PHK seperti itu. Nah, rincian dari 23.035 pekerja ini yang di PHK itu 5.970 orang. Kemudian yang dirumahkan ada 16.941 orang. Yang diberhentikan 43 orang. Yang diliburkan artinya kemungkinan ada dia dipanggil lagi. Ini 62 orang. Yang dikurangi jam kerjanya ada 12 orang. Kemudian yang dipulangkan, nah ini yang dari luar negeri cukup banyak Mbak Zani. Yep. Dari luar negeri 22.597. Ini khusus perempuan ya, yang saya sebut tadi 23.000 itu khusus perempuan untuk dalam negeri, dan yang dari luar negeri pekerja migran ya itu 22.557 itu dipulangkan secara bergelombang, dan KPPPA juga mendampingi terutama terkait pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja perempuan, karena mereka juga ketika pulang itu kan langsung di karantina gitu ya oleh pemerintah, semua diurus oleh pemerintah. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh KPPPA itu sebagai
Kementerian Klaster 3 ya, dengan kebijakan yang menyusun kebijakan perlindungan hak perempuan tenaga kerja, KPPPA melakukan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, terutama untuk memastikan bahwa pekerja perempuan itu dapat diakomodir dalam perolehan program kartu pekerja, ya, yang kita dengar itu program kartu pekerja atau PKP ya. Kemudian memastikan bahwa perempuan yang di PHK ini mereka mendapatkan pelatihan dalam program kartu pekerja yang diarahkan materinya untuk kewirausahaan. Jadi sementara menunggu ya, ketika mereka juga banyak mendapatkan perlakuan kekerasan ya, ketidakadilan dalam masa pandemik ini. Kemudian KPPPA punya program gerakan berjarak, yaitu bersama Jaga Keluarga Kita. Ini di launching pada bulan April ya. Kemudian ini dilaksanakan oleh semua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seluruh provinsi dan kabupaten kota. Kemudian KPPPA memantau setiap minggu ya, itu melakukan rakor. Jadi program ini memastikan bahwa perempuan dan anak terlindungi dalam masa pandemi COVID-19 ini, mengingat bahwa banyak kasus-kasus misalnya anak yang orang tuanya meninggal, kemudian anak tidak ada yang mengurus ya. Nah ini menjadi perhatian dalam program berjarak, di mana di dalam program gerakan berjarak ini ada tim relawan berjarak namanya, TRB ya, tim relawan berjarak. Kemudian KIE ya, komunikasi, informasi, edukasi mengenai hak-hak pekerja perempuan juga itu kita banyak di portal gugus tugas COVID-19 ya. KIE bagaimana berbagai pihak terutama pengambil kebijakan ya untuk memahami hak-hak pekerja perempuan. Kemudian mengoptimalisasikan rumah perlindungan perempuan. Jadi KPPPA itu terutama di daerah-daerah yang tinggi industri ya, perusahaan. Kita membentuk RP3, Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan, seperti di Cilegon ya, di Bekasi yang banyak perusahaan. Nah, di RP3 ini merupakan pusat informasi, kemudian juga pusat pengaduan ya bagi pekerja perempuan. Jadi sebetulnya cukup banyak yang dilakukan juga, dan juga KPPPA juga cukup sibuk ya dalam hal ini. Kita berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain terkait perlindungan hak-hak perempuan. Itu Mbak Zani. Iya, itu tadi adalah program yang dikeluarkan oleh KPPA ya Bu, khususnya untuk membantu perempuan di Indonesia, khususnya dalam di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, ini sesuai dengan tema kita Bu Nyimas adalah perempuan tangguh melawan COVID-19. Ini mungkin Bu Nyimas boleh nih memberikan sedikit seperti apa sih karakter perempuan tangguh seperti itu dalam khususnya melawan COVID-19, karena perempuan mungkin yang sudah menikah harus mengurus keluarga dan juga bekerja, atau mungkin ini malah menambah ini anaknya mungkin yang di rumah harus diajarkan juga nih ya, kalau misalnya gurunya tidak belajar di sekolah tapi harus belajar di rumah, jadi ibunya ini yang harus memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Ini tentunya dibutuhkan karakter yang kuat nih Bu sebagai seorang perempuan. Nah, ini perempuan tangguh itu tumbuhnya dari seperti karakternya seperti apa ini Bu? Ya, iya Mbak Zani, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang perempuan kita harapkan menjadi tangguh ya, karena beban perempuan juga cukup tinggi pada masa pandemi COVID-19 ini, luar biasa kita lihat ya. Apalagi dia punya peran ganda sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai pekerja ya, atau punya peran di luar rumah tangga seperti itu. Nah, kemudian dia juga harus berperan mendidik anak, karena semua
waktu WFH itu semua dibawa ke rumah ya, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, ya semua di rumah. Selain itu kondisinya perempuan tidak bisa menggunakan asisten rumah tangga ya, Ya. karena banyak juga ART yang minta pulang ya. Dalam situasi ini mungkin mereka juga ketakutan mau berkumpul dengan keluarga, atau ketika mereka mau balik lagi ya diragukan juga, harus karantina dan lain-lain. Kemudian sementara perempuan mungkin selama ini makanan bisa dibeli ya, tapi semua harus masak sendiri ya, karena masih banyak yang parno juga, takut gitu ya untuk beli makanan misalnya. Di awal-awal kita rasakan sangat seperti itu. Jadi dalam hal ini sebetulnya perempuan itu mempunyai andil yang cukup besar dan signifikan ya, di mana potensi perempuan dalam diri perempuan itu punya nilai-nilai kasih sayang, kemanusiaan, dan perdamaian dalam menghadapi situasi konflik ini sangat dibutuhkan. Nah, bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri perempuan sebagai peminimisasi ya terhadap perempuan. Jadi dalam hal pencegahan terhadap COVID-19 ya, bagaimana membangun kapasitas perempuan sebagai penghubung ya atau mediator, karena perempuan itu sensitivitasnya tinggi ya dalam menyikapi situasi ya, dan sangat strategis sebagai pencegahan ya, untuk mencegah ya atau merespon situasi. Dengan feminimisasinya, bagaimana dia mengajarkan keluarga mulai dari dalam rumah, dari lingkungan yang terkecil, agar misalnya anak-anak mau menggunakan masker. Itu tentu hal baru yang tidak mudah ya untuk dilakukan oleh keluarga, oleh anak-anak, suami, atau lingkungan keluarga, atau tetangga. Karena masih banyak mereka menganggap berlebihan, atau karena memang virus ini kan tidak kelihatan. Jadi saya juga merasakan seperti di Bengkulu waktu itu, ketika ke pasar itu, di pasar nggak ada yang pakai masker. Saya yang pakai masker itu saya yang diperhatikan gitu, seakan saya ini orang sakit gitu ya. Kemudian juga ada informasi mengatakan bahwa yang boleh pakai masker hanya orang sakit gitu ya, tapi ternyata kita harus menggunakan masker. Nah, di sini bagaimana perempuan itu menyampaikan, mengkomunikasikan hal yang sebetulnya mungkin sepele, tapi ini cukup penting ya, dan juga berdampak besar kalau mungkin tidak dilaksanakan. Misalnya ketika kita ini pengalaman saya di Bengkulu waktu saya rapid test. Ketika rapid test itu kan antri panjang gitu ya, terus ada ibu-ibu yang mendekat saya gitu kan, saya bilang maaf ibu, kita nggak boleh berdekatan gitu. Dia bilang nggak apa-apa, itu aja orang dekat-dekatan gitu kan. Nah ini saya merasa bagaimana sih kita sebagai perempuan menjelaskan, ternyata mungkin dia sosialisasi itu belum nyampe, dia mungkin informasi tentang COVID-19 itu belum banyak dipahami gitu. Nah, bagaimana peran sebagai perempuan untuk menyampaikan secara ini ya, mungkin secara praktis ya, kemudian dia tidak tersinggung gitu. Dan juga misalnya ada yang bilang, kalau mau keluar rumah itu pakai masker. Terus dia jawab, ngapain kau lah, nyawo ambo gitu kan. Nah, kalau mungkin kita tanggapi dengan komunikasi juga yang tidak bagus ya, bisa terjadi konflik. Di sini peran perempuan untuk menyampaikan dengan penuh kasih sayang ya, dengan penuh kasih sayang, dengan bahwa dia juga harus melindungi kita. Apa yang terjadi dengan dia juga akan berdampak kepada kita gitu ya. Nah, itu di pencegahan. Jadi peran perempuan penting sekali dalam pencegahan. Kemudian di dalam penanganan ya, penanganan ini
bagaimana kapasitas perempuan dikaitkan dengan upaya-upaya resolusi, transformasi, ya, upaya untuk mempertahankan dan keberlanjutan. Kita lihat sekarang bahwa di daerah-daerah banyak konflik ya terkait masalah COVID-19. Di satu sisi ada yang menganggap hal ini hal yang biasa. Seperti kita dengar berita yang lagi viral sekarang, perebutan jenazah ya, baik itu di Surabaya, di Makassar. Ketidakpercayaan kepada pelaksana gugus tugas COVID-19 misalnya, sehingga mereka melakukan tindakan sendiri dan itu tidak terpuji. Nah di sini bagaimana upaya-upaya perempuan menjelaskan ya kepada keluarga. Artinya satu sisi bahwa apa yang dibuat kebijakan itu adalah benar gitu ya. Kita harus berpikiran positif dan jangan terpengaruh, terutama sekarang banyak sekali berita hoax ya. Sehingga ya tentu berita hoax ini juga punya tujuan-tujuan juga yang mungkin juga untuk menggagalkan kebijakan ataupun juga ada tujuan lain seperti itu. Jadi kita perempuan harus lebih cerdas ya menyikapi persoalan-persoalan, terutama masa pandemi COVID-19 ini jangan dianggap enteng ya. Setiap hari berusahalah mendapatkan informasi. Saya selalu bilang keponakan kalau mereka buka TV sinetron, ayo coba lihat perkembangan informasi tentang ini supaya kita tahu keputusan yang kita ambil harus kita bijaksana. Nah itu dalam penanganan. Kemudian di situasi pandemik, bagaimana peran perempuan diarahkan untuk mendukung proses recovery dan healing ya melalui aktivitas pemberdayaan di berbagai bidang. Jadi dalam situasi ini kalau kemarin kita di WFH, di rumah aja, setelah itu di new normal, apa sih yang harus kita lakukan? Karena kita tidak bisa menunggu, kita tidak tahu kapan ini berakhir. Ya. Perempuan harus tahu apa yang harus dia lakukan untuk mempertahankan kondisi keluarga ya, ketahanan keluarga terutama. Karena yang paling tahu isi rumah tangganya itu adalah perempuan ya. Berasnya masih ada apa enggak gitu ya. Yeah. Kemudian perempuan sekali Bu ya. Perempuan. Jadi ini nanti kita bagaimana perempuan itu menjadi hebat dan tangguh ya. Setelah tadi potensi-potensi yang ada dalam diri perempuan, sekarang bagaimana dia menuju menjadi perempuan yang tangguh. Tadi Mbak Zani betul mengatakan bahwa sebelum menjadi tangguh tentu dia adalah perempuan hebat ya. Untuk menjadi perempuan hebat ini ya minimal ada 7 sifat ya. Mungkin pemirsa punya tip juga yang lebih bagus ya. 7 sifat penting ya untuk perempuan hebat itu. Pertama adalah tidak mudah panik ya. Jadi tidak mudah panik dan menyerah saat menghadapi masalah kita sekarang adalah masalah pandemi COVID ini. Bagaimana dia tidak panik? Ya bukan, kita lihat banyak yang panik itu. KBPPA membuka layanan sejiwa, itu penelponnya ribuan Mbak Zani. Iya. Mungkin ribuan. Pada panik nih Bu ya. Kewalahan. Iya. Panik terutama kekhawatiran, ketakutan, belum lagi mereka yang mengalami kekerasan. Kemudian bagaimana supaya dia tidak panik ya? Yang pertama dia bagaimana berusaha untuk tidak menjadi panik. Ya dalam agama kita, semua agama pasti mengajarkan untuk kita berdoa ya, beribadah, karena Allah memberikan cobaan itu tidak akan di luar batas kemampuan, katanya seperti itu. Dan pasti ada hikmah besar di balik cobaan ujian ini.
Kemudian juga bagaimana perempuan itu memutar otak ya katanya, mencari jalan keluar. Nah ini tipe perempuan yang defend dan resilience. Ya ini sangat penting. Jadi dalam menghadapi situasi dia selalu berpikir, mencari solusi. Tenang, tidak panik, mencari solusi. Ada tipe destroy ya, tipe apa namanya, ada 5 tipe yang tidak boleh ya, yang harus dihindari oleh perempuan. Ada 5 tipologi masyarakat dalam menghadapi situasi darurat konflik. Tipe agresif ya. Nah tipe agresif ini dia senang hal-hal yang berbau negatif, kemudian menyebarkan ya, mungkin dia mendapat kepuasan dari hal itu. Kemudian ada tipe destroy, ini merusak, bagaimana situasi ini makin parah gitu, dengan informasi-informasi yang dia buru kemudian dia sebarkan. Nah ini dia sebagai pemburu atau wartawan yang tidak bertanggung jawab ya. Nah tipe defend dan resisten ini sangat bagus ya, bagaimana mencoba bertahan dan mencari solusi, kemudian juga punya komitmen dan selalu berupaya. Itu sifat yang pertama tadi ya untuk perempuan hebat. Kemudian yang kedua, selalu berusaha dan bersikap jujur. Ya, memang hal ini kelihatan sepele, tapi ini penting ya untuk memiliki segala sesuatu yang baik. Jadi jujur dan bersikap jujur mengatakan apa yang sebenarnya gitu ya. Jangan sampai seperti kejadian di Banten itu kan, ada ibu yang meninggal katanya karena kelaparan. Mungkin dia tidak jujur dengan tetangga kalau dia sudah tidak punya persediaan makanan seperti itu ya. Kemudian artinya apapun dia tidak menutupi ya, kalau terutama dalam masa pandemi ini. Kemudian menerima kritik dan saran terbuka ya, selalu kalau diberikan saran dia menerima, artinya tidak salah. Kayak saya kemarin ya, itu tiap sore di depan rumah itu lewat tukang sol sepatu gitu ya, terus dia bilang sol sepatu gitu kan, nggak ada lagi yang ngesol sepatu karena orang nggak ke kantor ya. Kemudian saya pikir dia buang-buang waktu. Saya bilang gimana kalau dia kan pakai motor ya, artinya kan dia punya alat untuk dia mendapatkan penghasilan. Saya bilang gimana kalau besok itu jualan pisang gitu kan, pasti, atau buah-buahan, pasti ada yang mau beli. Dalam kondisi begini kan orang mau meningkatkan imunitas tubuh. Nah saya itu artinya kritik saran ya saya berikan. Tapi saya lihat besok-besoknya masih kok sol sepatu itu, sol sepatu. Masih tetap keliling nih Bu ya. Padahal orang nggak ada kerja. Terus saya mikir, oh yang penting dia keluar rumah supaya nggak diomelin istri kali ya. Jadi nah itu ada tuh di komplek. Tiap sore, tiap jam 3, jam 4 ya, kan sayang waktunya. Kalau dia jualan buahan pasti ada yang mau beli gitu ya. Kemudian mampu beradaptasi. Nah ini penting sekali, mampu beradaptasi dengan baik pada perubahan. Perempuan hebat tidak akan merengek ya, dan berharap semua harus berjalan sesuai keinginannya. Jadi punya mental yang kuat untuk menghadapi perubahan. Ya boleh saja mungkin menangislah sepuasnya sekali saja. Setelah itu ambil wudhu, kemudian sholat ya, sholat hajat, sholat duha, sholat. Karena saya pikir manfaatnya besar sekali masa WFH ini, kita meningkatkan ibadah ya, apalagi bulan Ramadan kemarin ya.
sehingga menumbuhkan mental kita yang menjadi kuat gitu. Awalnya memang kita pasti dalam situasi perubahan yang mendadak tanpa persiapan, kita pasti semua kaget ya. Kemudian bagaimana beradaptasi ketika sekarang harus memakai masker, itu aja sebetulnya setiap keluar rumah. Kadang kita udah pergi keluar, maskernya ketinggalan misalnya. Nah, kita udah sediakan di depan pintu, siapkanlah masker, sabun cuci tangan gitu. Ini mungkin new normal ya, kehidupan baru, tatanan kehidupan baru yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjalani semua itu dengan ikhlas? Kalau itu nggak ikhlas, pasti sangat berat. Ada yang sampai hari ini nggak mau keluar rumah dengan berbagai macam alasan, dia nggak mau ke kantor. Padahal dalam kriteria yang WFH itu dia tidak termasuk karena tidak bisa beradaptasi tadi, menyesuaikan. Memang awalnya ketika kita mau keluar rumah juga merasa, apalagi dengan berita yang makin berat situasi. Tapi ya oke, kita laksanakan protokol ya. Kita sekarang sudah kita siapkan sanitizer ya, penyemprot, di mana yang kita ragu kita semprot gitu. Kemudian bawa tumbler sendiri, minuman, apa pokoknya kita mempersiapkan diri lah, namanya kita berusaha ya. Selebihnya itu kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Bismillah, ketika turun rumah, ya Allah lindungi aku dari dampak bencana segala macam lah. Kita berdoa untuk menguatkan ini kita, bagaimana kita menjadi kuat. Kemudian yang kelima itu, perempuan hebat itu mandiri ya. Mandiri, tidak tergantung pada sekitarnya. Ini wajib banget. Perempuan itu mandiri. Apapun keputusannya adalah keputusan dia sendiri. Penjara asli sudah abadi. Kemudian yang keenam, tidak segan mengatakan 3 hal yang ini juga penting banget, yaitu maaf, tolong, kasih. Saya tambah satu lagi, izin. Maaf, tolong, terima kasih, izin, misalnya kita izin, bolehkah saya minta nomornya ini, atau maaf. Di perempuan hebat itu ada 3 kata ajaib yang harus dibiasakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi fokus pada perjuangan, bahwa keberhasilan, suksesan itu bertahap, harus dimulai dari nol gitu. Jangan, wah enak dia bisa WFH karena gini-gini, sedangkan saya gini-gini. Akhirnya kan dia stres sendiri. Padahal dalam situasi begini kita tidak boleh nervous ya. Itu akan menurunkan imunitas tubuh. Nah, jadi 7 hal ini yang mudah-mudahan bisa kita sikapi dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi hebat ya dan tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Oke, itu tadi 7 sifat atau karakter yang harus dimiliki perempuan hebat untuk nantinya menjadi perempuan tangguh ya Bu Dimas ya. Karena ini perempuan mungkin banyak sekali nih perannya, khususnya dalam melindungi keluarga. Karena untuk melawan COVID-19 ini tentunya kita dimulai dari keluarga dulu nih ya. Melindungi keluarga, anak-anak pastinya, untuk mengedukasi mereka. Ini jangan lupa pakai masker, ataupun jangan dulu keluar rumah dulu deh, main. Itu susah sekali Bu ya untuk mengedukasi anak-anak. Dan ini peran perempuan yang khususnya harus dimiliki 7 karakter tadi untuk bisa membantu melawan COVID-19 saat ini. Salah satunya tadi dengan update perkembangan nih. Perempuan harus update terus, mengedukasi dirinya, terus menambah pengetahuan setiap hari. Dan juga yang kedua juga mengedukasi keluarga nih. Ini paling penting karena selain bekerja, perempuan juga harus jadi guru di rumah nih ya Bu ya, di tengah pandemi saat ini.
Nah, ini mungkin seperti yang Ibu Nyimas tahu nih Bu, kalau misalnya di Bengkulu itu sudah 95 pasien positif nih Bu. Nah, dan di sisi lain itu masih banyak mungkin masyarakat yang mungkin lupa nih kalau keluar pakai masker, terus masih ada juga yang tidak menerapkan namanya physical distancing seperti yang Ibu Nyimas tadi, kalau di pasar masih ada yang berdekatan nih jaraknya, bukannya menjaga jarak ataupun menggunakan masker seperti di tempat-tempat umum dan pelayanan publik lainnya. Nah, itu seperti apa nih Bu, Ibu menyikapi hal tersebut melihat kondisi seperti itu? Saya pikir Provinsi Bengkulu, terutama Kota Bengkulu itu harus segera ya menerapkan protokol kesehatan ini secara tegas. Dengan artinya tegas itu ya dengan sanksi. Karena kadang masyarakat kita memerlukan ketegasan seperti itu ya, bukan hanya himbauan gitu. Kalau himbauan saya lihat juga udah cukup ya, banyak baliho juga gubernur menyampaikan bagaimana perlindungan, bagaimana mencegah, bagaimana menggunakan masker dan lain-lain. Tapi satu sisi ketika himbauan segala macam sudah kita sampaikan, masyarakat masih belum menerapkan, ya mungkin harus dengan sanksi. Seperti di Jakarta ini ya, itu yang tidak menggunakan masker denda 250.000, atau kalau dia nggak punya uang disuruh membersihkan, menyapu jalan dan lain-lain gitu. Jadi 100 angkanya udah hampir 100 itu 95 ya. Kita jangan main-main lagi, Ini harus segera bisa dikendalikan ya, karena banyak juga sih daerah yang berhasil mengendalikan, menekan angkanya sehingga menurun. Awalnya epicentrum Jawa ini kan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu kan 2 orang pada bulan Februari, 2 orang Depok yang karena acara Valentine Day. Kemudian sekitar Maret itu sudah mulai naik terus. Artinya jangan anggap sepele, baru 100, itu pun di Seluma, di kemana misalnya di Kepahyang, jangan anggap sepele. Apalagi kita harus menghitung layanan kesehatan kita. Jumlah dokter paru di Bengkulu itu hanya 1 orang loh. Kemudian ventilator untuk pernapasan ya ketika ada serangan itu. Ini yang harus kita pikirkan. Makanya perempuan itu memang harus bawel, harus cerewet di rumah. Ya. Sampaikan. Apalagi suami yang masih merokok, karena dia terhalang pakai masker kalau merokok gitu ya. Gimana nyampe, tolonglah dulu pakai masker, apalagi ada bayi di rumah. Karena anak juga banyak ya yang kena sekarang ini. Persentase awalnya yang tertinggi itu usia produktif dan usia lansia ya. Tapi bulan Mei itu kita lihat juga jumlah anak banyak yang terkena, ya pasti dapatnya dari orang tua, dari orang paling dekat dengan dia. Ini perempuan itu jangan segan-segan lah tadi dengan kata maaf, dengan kata tolong gitu ya, tolonglah pakai masker gitu kan. Atau perempuan kan sekarang pakai ini tiap hari, pakai video gitu ya, melalui video dengan bahasa daerah. Itu dulu ada satu sih dari Bengkulu itu. Kemudian bagaimana menyampaikan pesan-pesan kepada keluarga, tetangga, lingkungan ya. Apalagi budaya kita itu kadang suka meludah sembarangan misalnya, bukan budaya ya, maaf, kebiasaan buruk ya itu. Kebiasaan buruk yang sekarang belum disadari bahwa itu membahayakan ya. Kita harus curiga dengan diri kita sendiri. Ludah kita ini apakah sudah ada virus? Jadi kita harus meludah tuh, carilah tempat di mana yang aman. Apakah di toilet seperti itu, jangan sembarangan lagi, karena selama ini memang penderita TBC kita kan cukup banyak karena itu tadi tidak disiplin ya, masih meludah sembarangan gitu. Memang sulit bagi perempuan misalnya ketika menegur tetangganya yang suka meludah sembarangan gitu ya. Bagaimana? Karena ludahnya itu kan bisa droplet, itu bisa ribuan virus katanya seperti itu. Kalau kita pelajari, makanya
di portal COVID-19 itu banyak informasi apa itu COVID, bagaimana ininya cara penularan, harus kita pahami, kita bacalah dulu ya supaya kita bisa menentukan sikap, bisa mengambil keputusan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi harus dimulai dari perempuan sendiri nih Bu ya, harus kalau misalnya melihat ada sesuatu yang salah bisa ditegur nih, harus mulai bawel nih jadi perempuan ya Bu, jangan diem aja nih. Tentunya dengan sifat yang juga menyejukkan ya, mungkin seperti Ibu Dimas tadi pakai kata tolong, terima kasih, dan juga izin, itu tentunya kata yang sopan. Nah ini mungkin Bu Dimas di segmen terakhir, Zani mau mendengar nih pesan dari Bu Dimas sendiri, khususnya dari Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk perempuan-perempuan yang lagi nonton dan khususnya untuk pemirsa kita di rumah dengan tema kita hari ini, perempuan tangguh melawan COVID-19. Silakan Bu Dimas. Oke. Iya Mbak Zani, saya terutama kepada Mbak Zani ini kan masih kuliah ya, bagaimana dengan teman-teman ya. Karena kita juga punya champion perdamaian ya, selalu tiap hari juga sharing ya dengan teman-teman mahasiswa, pesan-pesan yang ingin saya sampaikan untuk kita perempuan di Provinsi Bengkulu umumnya dan di Kota Bengkulu khususnya ya. Mari kita sama-sama, mari kita adakan apakah semacam gerakan perempuan tangguh menghadapi COVID-19. Yang pertama, bagaimana perempuan senantiasa kuat dalam menghadapi segala persoalan, baik di rumah maupun di luar rumah atau di kantor. Yang kedua, selalu berdiri dan tidak lari dari masalah. Yang ketiga, mandiri dan teguh. Yang keempat, membantu perempuan lain untuk bertahan. Nah ini penting sekali, setelah dia merasa lebih kuat, dia juga bagaimana menguatkan perempuan lain. Banyak mitra-mitra kita seperti di daerah bencana itu tokoh-tokoh perempuan ya, itu tidak perlu dengan pendidikan tinggi, ternyata keikhlasannya itu tadi ya, seperti Ibu Suraya ya di NTB di Lombok Utara, dia bekerja untuk perempuan-perempuan lain, untuk menyadarkan, untuk memberdayakan ya. Jadi tidak mesti kita harus menunggu pemerintah. Pemerintah sekarang udah cukup ini juga berat tugas dengan pandemik ini ya. Anggaran semua udah refocusing untuk mengatasi persoalan. Ini yang penting lagi, membantu perempuan lain untuk bertahan. Kemudian berani mengambil tanggung jawab. Ya, jangan ragu. Misalnya saya punya ide ini, setelah dipertimbangkan, mungkin setelah ikhtiar, minta petunjuk, berani untuk mengambil risiko. Seperti ketika saya mau pulang ke Jakarta juga, saya harus berani. Ketika saya 2 bulan terkurung di rumah dan berpikir untuk keluar, ya karena saya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa ya. Kemudian tidak pernah melarikan diri dari masa sulit dan menerima konsekuensi. Tidak pernah mengeluh ya sampai nanti kita kembali pada situasi. Yakinlah bahwa badai pasti berlalu katanya. Karena ini juga khawatiran kita. Angka KDRT, angka yang menuntut perceraian sekarang ini sangat tinggi. Itu di Kota Batam 450 ya angkanya, udah tembus itu. Yang mereka dalam proses mengajukan perceraian. Artinya perempuan mempertimbangkan lagi ya dalam keputusan-keputusan, jangan lari dari kenyataan. Kemudian bekerja keras menghadapi tantangan, karena ini memang tahun ini mungkin pelajaran kita. Kalau kita sukses, kita berhasil, ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang kuat, yang lebih menerima tantangan ya. Seperti anak-anak mahasiswa yang lulus tanpa wisuda, ini jangan menganggap gara-gara ini, jangan. Ini adalah pelajaran penting, perubahan kita mampu ya. Mental kita dipersiapkan pada tahun ini dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Sabar ya, kemudian sabar dari
hal-hal yang pasti yang kita tidak sukai, suka tidak suka, bagaimana kita menerima. Ya Allah, kita berdoa, saya ikhlas menerima cobaan ini, tapi kuatkan saya gitu. Kemudian pintar dalam mengatur waktu, urusan rumah tangga dan pekerjaan. Nah ini, jadi waktu itu sangat penting sekali, kapan untuk ngurus rumah, kapan untuk ngurus pekerjaan lain yang juga bisa berproduktif. Kemudian sifat-sifat positif lainnya ya, punya pedoman hidup, artinya tadi kita punya cita-cita, tetaplah ya, bukan berarti dalam situasi ini kita menjadi lemah. Gara-gara ini hancur semua, jangan berpikir seperti itu. Kemudian menguasai diri, dan yang paling penting lagi adalah mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Mungkin itu pesan-pesannya Mbak Zani untuk perempuan di Provinsi Bengkulu. Saya terima kasih sekali dan mengapresiasi RBTV ya hari ini mengundang. Kemudian nanti saya bisa rekomendasikan teman-teman lain yang lebih banyak juga untuk bicara tadi yang tentang pekerja perempuan bagaimana, atau kalau butuh narasumber untuk mengajarkan cara membuat sanitizer yang mudah dari daun sirih dan lain-lain. Karena ini penting sekali. RBTV sudah bisa melakukan virtual. Waktu itu saya tanya Mbak Dita, kita harus tidak hanya di ruangan seperti dulu ya. Jadi saya akan rekomendasikan, ini penting demi untuk kemajuan kita di Provinsi Bengkulu, dan atau di Bengkulu sendiri sebetulnya banyak sih teman-teman saya di perumahan itu yang mereka punya usaha-usaha pemberdayaan ya, memberdayakan kelompok perempuan sekarang dengan metode penjualan online, atau mereka di grup-grup itu hari ini ada disediain makanan ini, ibu-ibu pesan semua, biasanya kalau udah pesan satu pesan banyak gitu kan. Nah ini juga memberdayakan usaha-usaha produktif, ini penting. Itulah yang kita harapkan, perempuan tangguh, perempuan hebat dan tangguh dalam menghadapi COVID-19. Insya Allah kita Bengkulu akan bisa menekan laju peningkatan daripada COVID-19 gitu Mbak. Betul, karena badai pasti berlalu ya Bu ya, seperti Ibu Nyimas bilang tadi. Dan ya terima kasih Ibu Nyimas sudah berkenan untuk bergabung bersama kami di live virtual Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan tema kita hari ini, perempuan tangguh melawan COVID-19. Terima kasih Ibu untuk tadi yang sudah disampaikan bagaimana caranya menjadi perempuan tangguh khususnya dalam melawan COVID-19 saat ini, dan apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan. Semoga Ibu Nyimas sehat selalu dan kita bisa kembali mengobrol langsung nih ya Bu ya, nanti di Bengkulu nih di studio kita di hari ini. Terima kasih Ibu. Iya. Makasih Mbak Zani. Mohon maaf lebih kurangnya pada sanak-sanak segala di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan salam sehat dan semangat. Iya, salam sehat dan semangat juga Ibu. Oke pemirsa, itu tadi live virtual kita dengan Ibu Nyimas selaku Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan. Dan tadi khususnya kita sudah membicarakan ya banyak tentang perempuan, dan tema kita hari ini perempuan tangguh dalam melawan COVID-19. Dan ini yang harus jadi highlight nih khususnya untuk perempuan-perempuan dan pemirsa di rumah yang mungkin hari ini sedang menonton, yaitu kita harus menjadi perempuan yang tidak menyerah dan bijak dalam menghadapi masalah. Setelah itu, perempuan harus bisa untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, nilai ketangguhan dari mulai untuk keluarga dulu dan juga orang-orang di sekitarnya, tentunya dengan ucapan dan perilaku yang menyejukkan untuk perempuan itu sendiri. Dan pemirsa, itu tadi 1 jam perbincangan Zani dengan Ibu Nyimas mengenai perempuan tangguh melawan COVID-19. Dan terima kasih tentunya untuk kebersamaan pemirsa. Jangan lupa untuk selalu saksikan Selamat Pagi Bengkulu pukul 8 pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu, tentunya dengan tema yang menarik setiap harinya. Dan pemirsa, sekarang sudah di akhir nih ya, sudah di segmen terakhir. Zani ingin pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk tetap sehat dan tetap jaga kesehatan, dan jadilah perempuan yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan apa ya?
sekarang sih. Ya kemana?